Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang balut bidai, di mana tindakan itu dilakukan untuk menghentikan perdarahan dan untuk mengimobilisasi bagian atau bagian-bagian tubuh yang terluka seperti fraktur atau dislokasi. Untuk seperti yang tadi sudah dijelaskan, indikasinya sendiri yang pertama ada pasien-pasien yang dengan fraktur, pasien dislokasi, ada dengan perdarahan, dan pasien dengan cedera muskuloskeletal lainnya seperti sprain dan strain. Nah, untuk alat-alatnya teman-teman bisa dilihat di sini sudah kami siapkan beberapa alat. Yang pertama adalah spalet. Di sini kami menyiapkan ada 4. Nanti fungsinya untuk apa saja teman-teman bisa simak terus videonya. Kemudian untuk pengikatnya bisa dengan menggunakan mitela yang sudah dilipat dengan terbentuk pita. Di sini kami menyiapkan ada 5 mitela yang sudah dilipat. Kemudian ada elastis perban. Jadi nanti untuk pengikatannya fleksibel, bisa pakai mitela, bisa menggunakan elastis perban. Kemudian ada juga ini balutan donat. Fungsinya untuk mengimobilisasi tulang-tulang yang mencuat. Ini yang dibuat dengan kasa, ini yang dibuat dengan mitela. Kemudian ada juga kasa steril. Kalau di kondisi tidak memungkinkan menggunakan kasa steril, menggunakan kain bersih juga tidak masalah untuk menghentikan perdarahan. Ada NaCl dan ada plester. Ya, baik, sekarang kita akan ke pasien. Jika pasien masih sadar, otomatis kita harus tetap komunikasi dengan pasien tersebut. Dan di sini saya akan memperagakan pembidaian untuk fraktur tulang panjang. Nah, sekarang kita ke pasien. Selamat pagi Bapak, saya perawat Dini. Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baik, sudah sesuai dengan identitas ya Pak. Pak, sekarang saya akan memasang bidai atau spalet di kaki Bapak yang tulangnya patah. Fungsinya untuk agar tulangnya tidak bergerak selama nanti pemeriksaan ronsen sampai dengan Bapak nanti dioperasi ya Pak. Saya lakukan kurang lebih waktunya 10-15 menit. Saya bisa lakukan sekarang Pak? Bisa langsung. Oke, kita buka dulu area yang cedera. Sekarang yang terlihat yang cedera adalah di tibia dextra, ada fraktur open. Setelah kita lihat, kita cek ada perdarahannya masif atau tidak. Jika perdarahan masif, kita bisa lakukan penekanan pada nadi besar yang paling dekat dengan daerah perdarahannya itu. Jika tidak ada tulang yang mencuat, kita bisa langsung direct pressure atau penekanan langsung dengan menggunakan kasa. Setelah kita buka dan dengan ada tim yang membantu untuk menghentikan perdarahan, entah itu dengan direct pressure atau point pressure, kita sambil menyiapkan balutannya. Untuk tulang yang mencuat, kita bisa fiksasi dengan donat. Jika memang tulangnya mencuatnya cukup besar, tapi jika hanya kecil, teman-teman prinsipnya adalah memfiksasi tulang agar tidak bergerak. Bisa dengan kasa steril. Jika di teman-teman di lingkungan terbuka, tidak di rumah sakit, bisa dengan kain bersih juga tidak masalah, karena prinsipnya bukan steril ya. Jadi bisa kita tulangnya lingkarkan dulu dengan kasanya untuk memfiksasi, kemudian dibalut dengan kasa
Agar lebih cepat kita langsung ikat saja dengan mitela. Kalau kira-kira kasanya kurang banyak, teman-teman karena perdarahannya banyak, bisa langsung ditambahkan kasanya. Hati-hati ketika memasukkan mitela, pastikan tidak menggeser tulang yang patah. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor, pastikan pas. Ya, untuk pemilihan paleknya atau bidainya, prinsipnya adalah ketika cederanya berupa fraktur, dia harus melewati 2 sendi dan 1 tulang. Contoh di sini pada fraktur tibia, dia harus melewati sendi di sini 2 sendi dan 1 tulang yang cedera. Tapi jika dia terjadinya dislokasi, misalkan ada dislokasi di patella, dia harus melewati 2 tulang dan 1 sendi. Jadi di sini, nah kita karena fraktur tibia, kita fokusnya 2 sendi dan 1 tulang. Baik, sebelum dilakukan pemasangan, jangan lupa cek PMS, pulsasi. Pastikan pulsasinya masih teraba. Motoriknya kita minta ke pasien untuk menggerakkan jari-jarinya. Pak, jari-jarinya bisa digerakkan, Pak? Ya, masih bisa bergerak. Kita cek sensoriknya, masih ada respon sensorik, berarti sensoriknya masih bagus. Kemudian ini bisa menggunakan, papannya bisa menggunakan 3, bisa menggunakan 2. Kalau tidak ada pun kita bisa menggunakan bagian tubuh yang sehat. Ya, jadi jika teman-teman akan menggunakan 3 spalak atau 3 bidai, teman-teman bisa menggunakannya yang pertama di sisi bagian luar, hindari sisi yang cedera, sisi bagian dalam, kemudian yang satu di bawah. Karena saya tidak ada bantuan, saya cukup menggunakan 2 saja. Kemudian diikatkan di sisi luar. Pengikatan harus satu sisi, lokasi ikatannya. Jika masih banyak tali yang seperti ini, dirapikan.
Setelah selesai dilakukan pembidaian, jangan lupa cek ulang untuk pulsasi, motorik, dan sensoriknya. Dicek nadi masih teraba. Minta pasiennya untuk menggerakkan jari. Pak, jarinya digerak-gerakkan, Pak. Baik, masih bergerak. Kemudian cek sensoriknya. Baik, pulsasi, motorik, dan sensoriknya masih bagus. Kita sampaikan ke pasien bahwa tindakan sudah selesai. Bapak, saya sudah selesai melakukan pembidaian. Nanti setelah ini kita akan melakukan ronsen untuk menentukan tindakan selanjutnya ya Pak ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video.